Berilah sesuai iman dan perkataan kami, hidup kami penuh dengan mukjizat hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan menghampiri Engkau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bahwa setiap kami ya Tuhan, layakkan kami, apa yang kami bawa persembahkan berkenan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Ini kerinduan kami Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi bersama-sama. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari sekali lagi bersama-sama segenap hatimu katakan, tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi bersama-sama segenap hati katakan, tak selamanya mentari bersinar.
selamanya. Selamanya ku cintai. Biar ini keluar dari hatimu, mencintai kediaman Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah
nikmati Tuhan sama-sama siang hari ini. Sama-sama nikmati Tuhan, nikmati. Oh ralabasyana ralamaralamaralama. Jangan keraskan hatimu. Datang dengan rendah hati di hadapan Raja. Oh ralabasyana ralamaralama. Mari berdoa Bapak Ibu. Ya ralabatakama ralabasyana ralamaralamaralamaralama. Mari berdoa bersama-sama, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Oh ralabasyana ralamaralamaralamaralamaralama. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar seruan umat. Ralabataka ralamaralamaralama. Mengalir kasih dari tempat yang kudus. Peluk setiap anak-anakmu di tempat ini, Tuhan Yesus. Bahwa setiap kami berjumpa dengan Engkau, pandang Tuhan, pandang Tuhan, Dia hadir di tempat ini. Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi jiwa-jiwa, Engkau mengasihi kami. Dengan apa kami balas kebaikan dan cinta-Mu? Rabataka ramasyana rama. Ini sembahku, ini sembah kami Tuhan. Ini sembah umat-Mu, ini korban syukur kami. Engkau baik selamanya. Kami mengasihi-Mu,
bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, pertolonganmu sekali lagi katakan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cintanya besar. Tepuk tangan paling besar buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Raja kita. Katakan haleluya. Serahkan haleluya. Terima kasih Roh Kudus hadir bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk lawatanmu ya Tuhan. Kami percaya bukan hanya di tempat ini, tapi ketika kami pulang, kami tetap nikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih, sukacita besar melimpah di hidup kami sampai hari ini dan selamanya. Dan sebentar kami mau memuji Tuhan. Berkati pujian kami memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya rindu melihat apakah ada jiwa baru pertama sekali hadir di tempat ini. Bapak Ibu boleh melambaikan tanganmu. Ada di tengah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kiri saya ada 1. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengantarkan banyak jiwa-jiwa. Saya melihat ada banyak anak-anak muda di tempat ini. Saya percaya sorakannya, tepuk tangannya pasti lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum puji Tuhan, sebelum memuji Tuhan, lihat kiri dan kananmu Bapak Ibu. Kasih senyum aja sama dia. Mungkin engkau bersama dengan pasanganmu, suami istri mungkin berantem dari rumah ya. Pandang dia, kasih senyum dia. Senyum aja, jangan saya lihat Bapak Ibu. Teman-temannya lihat, oke? Siap memuji Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
apapun keadaan kami, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kehadiran-Mu di hidup kami. Bapak, kalau sebentar kami akan memberi persembahan, kami berkati. Dalam nama Yesus, ini syukur kami ya Tuhan. Kami siap memberi dan hati kami jadikan tanah yang subur. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami datang hari ini ya Tuhan, dengan membawa persembahan kami, hati kami, hidup kami, dan persembahan kami. Makasih. Makasih ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa yang Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bahwa siap kami anak-anak Tuhan menikmati hadirat-Mu. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu
maka kasih kuasa-Mu akan bekerja. Mujizat-Mu akan Engkau nyatakan. Bahkan dalam hadirat-Mu kami akan menemukan damai sejahtera, sukacita yang limpah dari Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kemuliaan-Mu akan turun, mengubah, menuntun, membawa setiap kami boleh hidup dari satu rancangan-Mu kepada rancangan-Mu yang lain. Bahwa setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh hidup di dalam janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, tuntun kami, bahkan urapi dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi keinginan kerinduan Tuhan lewat firman. Dan jadikan setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya senang berada di tempat ini karena semua umatnya menyukai berdiam dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kenapa penting bagi kita anak-anak Tuhan mengejar hadirat Tuhan? Supaya kita boleh memiliki kepekaan apa yang menjadi rencana Bapa, apa yang menjadi tuntunannya dalam hidup kita. Orang-orang yang peka mendengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka dia akan hidup dari satu kehendak Bapa kepada kehendak Bapa yang lainnya. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7. 2, 3 iya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan jalan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Siap kita pernah naik kendaraan, betul? Ada yang belum pernah naik kendaraan? Semua sudah pernah. Ada yang pernah pakai Google Map? Semua sudah pernah pakai Google Map ya. Ketika kita pakai Google Map, kemudian kita salah jalan, atau kita arah yang berbeda, atau mungkin ada jalan yang lebih pintas, maka Google Map-nya akan berkata-kata kepada kita, putar balik. Sering gak dengar putar balik, putar balik. Tapi kalau kita tetap jalan, kira-kira Google Map-nya pernah marah enggak? Oi, udah dibilang putar balik kok enggak putar-putar gitu. Atau dia blokir HP kita. Pernah enggak? Enggak pernah. Kenapa kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan? Seringkali sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kita enggak dengar suara itu. Karena kita enggak memiliki kepekaan. Keinginan kita di atas kehendaknya membuat suara Tuhan seringkali nggak terdengar lagi dalam diri kita. Sama seperti dalam Google Map tadi. Kalau kita paksakan dia nggak akan hukum kita. Tapi dia akan terus berkata, putar balik, putar balik, putar balik. Bapak Ibu, tanpa kita sadari seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita keluar dari kehendak Tuhan. Tapi kita menganggap kita berada di jalan yang benar. Itu sebabnya kenapa Pengkhotbah 14 ayat 12 katakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tapi mereka menganggap dia ada dalam kebenaran. Atau mungkin membenarkan diri. Tapi firman Tuhan mencatat ujungnya akan berakhir kepada hari-hari akhir dalam 2 Timotius 3 ayat 5 firman Tuhan mencatat secara lahiriah orang akan berada dalam rumah Tuhan. Tapi mereka kehilangan kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Dia kehilangan kasih Bapa dalam hidupnya. Kenapa kita hari ini perlu berdiam di dalam hadirat Tuhan?
Banyak orang menjadikan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Kita bisa evaluasi diri kita hari ini ketika dari rumah, berapa banyak di antara kita yang hari ini rindu, aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupku. Ataukah kita hanya melewatkan waktu begitu saja. Dan saya melihat sama seperti pada zamannya Yesus. Begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Kristus. Tapi hanya sebagian kecil di antara mereka yang menikmati kasih Bapa dalam hidupnya. Banyak orang ibadah tanpa merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Hampa. Kita perlu sekali lagi berdiam dalam hadirat Tuhan. Izinkan hidupmu Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Dan saya sudah 25 tahun menjadi gembala. Dan saya belum pernah menerima satupun jemaat Tuhan yang berkata, Pak Pendeta doakan saya. Biar hidupku selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi semua mereka akan berkata, doakan karena problemnya. Ada yang minta karena anaknya, dia belum punya anak. Ada yang minta didoakan supaya sembuh. Ada yang minta supaya usahanya diberkati. Tapi belum pernah ada orang yang berkata, Pak doakan saya supaya hidupku boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kuasa mujizat Tuhan itu adalah hal biasa. Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang sebenarnya adalah ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, bukankah firman katakan, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi kita perlu mengevaluasi mumpung di awal tahun 2026. Kapal itu banyak yang tersesat bukan karena badai, Bapak Ibu. Kapal itu tersesat bukan karena dia tenggelam, karena ada bocor, kerusakan dan lain sebagainya. Tapi banyak yang tersesat karena kompasnya salah 1 derajat. 1 derajat dia berubah. Tapi karena lambat laun sudah menjadi besar. Banyak orang yang pergi ke rumah Tuhan tapi mereka nggak merindukan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak berkata kepada Tuhan, hari ini apa yang Allah inginkan untuk aku ubah dalam hidupku supaya aku mampu menyenangkan Tuhan dalam hidupku. Kalau kita lihat kisah anak hilang, orang bungsu ini fokusnya berubah. Yang dia inginkan adalah kesenangan dunia. Sehingga dia mulai tinggalkan rumah bapaknya. Banyak orang pergi melayani, tapi mereka nggak cinta akan Tuhan. Hari ini camkan satu hal, Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anaknya boleh kembali ke jalurnya Tuhan. Bapak Ibu, selama kita berada di jalur Tuhan, perhatikan bangsa Israel. Selama dia ikuti tiang awan, tiang api, maka hidup mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi ketika mereka mulai mengedepankan apa yang menjadi kehendaknya di atas kehendak Allah, mereka meninggalkan jalur itu. Itu yang membuat mereka banyak yang mengalami hal-hal tidak mengenakkan dalam hidupnya. Sekali lagi firman Tuhan mengkehendaki anak-anak Tuhan, jangan sampai engkau punya bapa yang hebat, tapi engkau kehilangan damai dalam hidupmu. Jangan sampai engkau punya Tuhan yang luar biasa, tetapi semua pikiran ini seringkali diisi oleh hal-hal yang negatif. Sedikit-sedikit khawatir. Bagaimana nanti. Seakan-akan kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Penting kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh senantiasa memiliki kesukaan untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Di ayat 7 tadi dikatakan di Yesaya 55 ayat 7 tadi, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Betapa indahnya
kalau kita menyadari hidup kita berada di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu perhatikan semua janji Tuhan untuk anak-anaknya. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 8, maka hidup kita ini kalau kita memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan, bertindak menurut firman, kemudian lakukan seperti firman, maka firman itu berkata kepada kita, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Semua orang menginginkan keberhasilan dalam hidupnya. Semua orang ingin beruntung dalam hidupnya. Tapi mereka lupa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan kalaupun ada goncangan di luar sana. Bukankah firman garansi kita, kerajaanmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Orang yang melakukan firman, mendengar firman dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya, dia tahu di tengah situasi apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan dia sendiri, tetapi Tuhan akan menuntun perjalanannya sehingga dia akan melihat. Di tengah masalah pun ada kemenangan dalam dirinya. Ada di antara kita yang hari ini sakit tapi engkau khawatir dengan penyakitmu. Bukankah firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak Ibu, saya pernah mengalami pembengkakan di ginjal. Kalau perempuan menstruasi atau datang bulan biasa. Tapi saya pernah mengalami hal yang sama, pendarahan. Kemudian saya pergi ke Pineng. Kalau di Pineng itu segala sesuatunya ada layar di depan kita sehingga mereka boleh tunjukkan. Pastor, dia bilang, kalau lihat dari ginjal kiri bagus, kemudian lihat prostatnya bagus, lihat dari ini bagus. Oh, tapi ginjal sebelah kanan ini problemnya, pastor. Ada 2 pembengkakan yang besar. Kemudian pada saat itu dia kasih solusi, tapi solusinya tidak ada yang enak. Tapi saya tahu solusi terbaik. Yesusku mati di atas kayu salib. Dan ada satu janji yang dia berikan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kemudian saya katakan kepada dokter ini, saya akan pulang ke Medan. Saya hanya minta vitamin. 6 bulan lagi saya datang ke sana, Bapak Ibu. Saya cek ulang. Sampai dokternya berkata, pastor minum obat apa? Tidak ada yang saya minum obat. Yang saya lakukan hanya memuji, menyembah Allah. Dan dia yang pulihkan. Karena itu yang menjadi janjinya. Hari ini apa yang menjadi pergumulan persoalan kita? Mungkin kau bicara masalah ekonomiku, Pak. Tadi saya cerita. Ada satu jemaat kami yang saya jumpa 4 tahun yang lalu, tukang botot. Dia hanya keliling botot. Saya sedih. Karena saya mengenal siapa bapak saya. Bapak saya itu orang yang luar biasa. Dia memiliki bumi dan surga. Kenapa dia punya anak-anak yang hanya makan saja susah? Bapak Ibu perhatikan. Kemudian saya katakan kepada dia, apakah engkau percaya pada Yesus? Bukankah firman-Nya buat hidupmu? Allahmu akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Apakah engkau percaya kepada Tuhan ataukah engkau sama seperti yang Tuhan katakan ada anak sulung, anak bungsu. Walaupun dia statusnya anak, tapi sesungguhnya seperti anak bungsu, dia jauh meninggalkan bapaknya. Dia gak suka berdiam dalam hadirat bapaknya. Sehingga dia sampai makan makanan babi pun dia kepingin makan, Bapak Ibu. Berapa banyak di sini anak-anak Tuhan yang kau menderita mencari kehidupanmu karena engkau sesungguhnya jauh dari Bapa. Tuhan gak menciptakan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak enak. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Adakah di antaramu, kata firman, yang anak-anak mau minta roti kamu kasih batu kepada mereka? Ada di sini bapak-bapak yang kasih batu kepada anaknya? Tetapi ayat lanjutnya saya agak ragu bacanya, Bapak Ibu. Adakah di sini bapak-bapak yang minta anaknya ikan dikasih ular? Banyak. Sop ular ini nakku, dia bilang kan. Enak ini, dia bilang. Tambul ini, tambul, dia bilang kan. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan kalau engkau mengenal
kenal Bapamu, maka sesungguhnya engkau akan menikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu. Bukankah Tuhan menginginkan setiap kita dipilih oleh Tuhan, dikhususkan lagi oleh Dia, supaya oleh kekhususan yang kita terima, kita mampu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kita bisa bercerita kepada orang lain, Allahku memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Sintang kemudian ke Melawi, Bapak Ibu. Teman saya dari Jakarta sudah ngomong, Pak, kalau Bapak pelayanan ke sana, semua tiket pesawat Bapak, hotel Bapak, dan biaya perjalanan makannya semua saya tanggung. Saya katakan puji Tuhan. Kemudian tiketnya sudah dibelikan, hotelnya belum tahu berapa, maka saya berada di Melawi. Malam harinya saya keluar pakai celana pendek. Saya lihat juga ada orang celana pendek, ini berarti senasib dengan saya, betul nggak Bapak Ibu? Sama-sama pakai celana pendek. Kemudian saya mulai bercerita tentang keselamatan. Kemudian dia katakan, dulu juga saya Kristen Pak. Loh kok dulu, saya bilang kan. Saya cuma mengingatkan, bukankah firman Tuhan mengingatkan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita bisa diselamatkan selain daripada Yesus Kristus. Tapi dia mengingatkan tekanan dari pemerintah dan lain sebagainya. Saya bilang no. Selama engkau berjalan di dalam kasih Tuhan, perlindungannya pasti akan sempurna dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kembali Yesus dalam hidupmu. Bapak Ibu tahu keselamatan betul-betul terjadi. Besoknya saya makan di restoran sebelah, gak mau terima uang saya. Kemudian saya katakan, berapa biayanya makannya? Nanti Pak, waktu Bapak check out di hotel baru dihitung. Oh berarti kalian kenal saya nginap di sebelah. Iya. Saya 1 minggu di sana. Begitu pulang, saya kembali ke resepsionis, saya tanya berapa biaya kamar saya dan berapa biaya makan saya selama saya ada di situ. Kemudian dibilang, sudah dibayar Pak. Siapa yang bayar? Pak Agung. Siapa Pak Agung? Pemilik hotel ini, kok bisa dia yang bayarin saya bilang. Tapi waktu itu Bapak ngobrol-ngobrol di luar. Dia bilang, selama engkau melakukan pekerjaan Tuhan, izinkan Tuhan yang memberkati hidupmu. 5 menit saya keluar dari hotel itu, teman saya yang dari Jakarta sudah telepon balik. Pak Pendeta berapa uang kamarnya dan biaya makannya? Biar saya transfer. Kira-kira bisa nggak kita berputar balik Bapak Ibu? Diam-diam saja bisa nggak? Tapi Anda nggak jujur di hadapan Tuhan. Saya katakan, saya saksikan. Karena Tuhan mau dia disaksikan. Dia mau dia diceritakan. Maka saya ceritakan ke teman saya ini. Ini tahu Pak pekerjaan Tuhan, saya bilang. Saya berapi-api Bapak Ibu. Saya katakan tiba-tiba pemilik hotel bayarin. Kalau begitu Pak, saya transfer untuk kebutuhan anak-anak. Yang ditransfer bukan sama dengan biaya hotel Bapak Ibu, berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia dengar kesaksian tentang kebesaran Tuhan. Berapa banyak seringkali kita anggap pekerjaan Tuhan hal yang biasa, tapi kita nggak mau saksikan. Sesungguhnya yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, ceritakan kepada orang lain. Bukankah orang yang setiap perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Setia lagi dalam perkara itu, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi perhatikan apa yang dialami oleh anak bungsu. Ketika dia sadar dia punya Bapa. Ini harus ditangkap Bapak Ibu. Ketika dia sadar dia punya Bapa yang berlimpah makanan di rumahnya. Kemudian dia sadar dia punya status sebagai anak. Maka dia kembali putuskan ke rumah bapaknya. Dan Alkitab catat, si anak ini masih jauh, bapaknya yang penuh kasih itu menunggu, menanti kembalinya si anak ini. Begitu dari jauh dilihat, bukan dia bawa cambuk. Dia nggak marah dengan anaknya. Tapi Alkitab catat, begitu anaknya berjumpa dengan dia, anak ini langsung dipeluk, anak ini langsung dipulihkan, anak ini langsung diberkati. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu pasti akan diubah dan diberkati oleh Tuhan dalam hidup. Makanya dia langsung diberikan jubah, cincin sebagai otoritas, dipakaikan sepatu dalam hidupnya Bapak Ibu. Apakah anak bungsu sudah melakukan sesuatu yang baik? Belum. Dia hanya ngomong kepada bapaknya,
Dia hanya menjumpai Bapaknya. Kenapa penting perjumpaan kita dengan Bapa di sorga dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan berjumpa dengan Bapak Ibu, Dia bukan datang dalam kesia-siaan. Dia bukan datang dalam hayalan. Dia ingin mengubah hidupmu, mengangkat hidupmu, supaya dunia boleh menyaksikan ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan mengalami janjinya. Apa yang Dia firmankan, firman itu iya dan amin di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita menjadi lemah. Bangkitkan imanmu, engkau punya Tuhan yang hebat. Seringkali kita hanya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi firman catat bukan hanya bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Saya dikejutkan pada malam akhir tahun. Ada seorang polisi di gang kami. Jam 3:30 pagi dia gedor-gedor. Ternyata ada anggotanya yang kesurupan. Dia polisi di sini Bapak. Kesurupan persis seperti harimau. Saya datang jam 3:30 pagi. Kita cuma naikkan doa pujian penyembahan. Karena firman katakan ketika engkau memuji menyembah Allahmu, maka Dia akan hadir. Maka orang kesurupan ini mulai marah. Siapa kau? Dia bilangnya kan. Saya bilang kita tetap menyembah Tuhan. Kemudian semakin marah, hentikan katanya. Saya katakan apa yang mau dihentikan? Kami mau nyembah Allah kami. Dia panas Bapak Ibu. Kemudian saya mulai katakan dalam nama Yesus, keluar, keluar. Kita enggak melakukan sesuatu apapun. Begitulah kalau engkau punya Tuhan dalam hidupmu. Sesungguhnya Tuhan ingin memberkati kehidupan kita. Sama seperti anak bungsu tadi. Dia belum berbuat apapun. Begitu mengalami perjumpaan dengan Bapaknya, Bapaknya mengubah hidupnya. Harusnya anak-anak Tuhan, setiap kali kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan, izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Izinkan Tuhan membawa hidupmu semakin menikmati apa yang menjadi janjinya dalam hidup. Maka firman tadi mengingatkan, berbalik kepada Dia. Tuhan ingin memberkati hidupmu, menuntun hidupmu, sehingga engkau boleh menjadi saksi bagi orang lain, bukan menjadi hakim bagi orang lain, dan juga bukan menjadi jaksa penuntut bagi orang lain. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Ada yang di sini menjadi hakim, hakiminya teman-temannya ya kan. Oh itu gereja-gereja, tapi wah ini namanya hakim. Apalagi jaksa penuntut. Dia menginginkan suaminya yang berubah, tapi dia nggak berubah. Ini jaksa penuntut namanya. Dia menginginkan anak-anaknya berubah, tapi dia nggak pernah kasih firman buat anak-anaknya. Ini jaksa penuntut Bapak Ibu. Tetapi Alkitab suruh kita, setiap kita sudah dianugerahi dengan kuasa Tuhan, supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan. Saksikan, ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dan nikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Satu jemaat saya ketika dia terkena kanker, saya suruh saksikan kepada orang lain bahwa Tuhanmu Tuhan yang hidup. Dia belum sembuh. Saksikan kepada orang lain bahwa engkau punya Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu. Bapak Ibu tahu, saya suruh kasih tugas, pergi injili orang-orang yang terkena sakit kanker, doakan mereka. Sebelum orang lain disembuhkan, Dia yang Tuhan sembuhkan lebih dahulu. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupannya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, katakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita selamanya. Apapun yang menjadi pergumulan persoalanmu hari ini, pandang kepada kebesaran Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dialah yang memilih kita. Supaya lewat hidupmu engkau mampu menceritakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan dan katakan, Tuhan pakai hidupku untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa di sorga, Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini untuk boleh memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Dan
Dan hamba percaya perjumpaan itu akan menuntun mereka untuk boleh hidup dalam janji-Mu ya Tuhan. Sampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu di tempat ini. Biarlah kami semakin teguh di dalam iman kami kepada Engkau, memandang Engkau. Untuk kami boleh belajar hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan selepas pulang dari tempat ini, biarlah Roh-Mu terus mengikat kami hadirat-Mu dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Kami yang kedua ya Tuhan, berkati bersyukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan dan kita akan memberi persembahan. Warta sepekan Minggu 11 Januari 2026. Jadwal ibadah raya di tempat ini disediakan dalam 6 sesi ibadah setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi 2 pukul 10.30 WIB, sesi 3 pukul 12 WIB, sesi 4 pukul 17 WIB, sesi 5 pukul 18.30 WIB, sesi 6 pukul 20 WIB. Ibadah sekolah minggu diadakan 2 kali sesi ibadah, sesi pertama pukul 10.30 WIB, sesi 2 pukul 12 WIB. Untuk setiap informasi Bapak Ibu Saudara dapat melihat kembali akun sosial media Facebook GBI Sujuya Plaza Tamora dan Instagram Nextgen GBI Plaza Tamora. Demikian warta sepekan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bangkit berdiri. Teguhkan hatiku. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu di siang hari ini, di mana kami kembali diingatkan agar kami selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhanlah kami boleh merasakan kepekaan untuk mendengar suara tuntunan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam engkau, maka minta apa sajalah pasti engkau akan menerimanya. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Surbakti Tuhan Antonius Putra Surbakti, Gembala Gereja Tuhan di Betani Simpang Pemda. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, Tuhan berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini, penggembalaan hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang hadir dalam sesi ibadat ini. Mereka datang dengan segala keberadaannya. Kami bawa seluruh umat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Persembahan-persembahan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka berikan, biarlah Tuhan memberkati untuk pekerjaan Tuhan di Gereja GBI Sujia Tanjung Merawa ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, pekerjaan mereka, aktivitas hidup mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan buat agar semuanya boleh berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak rohani kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko, Pak Bambang, Bapak Edi Praitno, Gembala sidang kami Bapak Amran dan Adlin, Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Paulus. Dimanapun hamba-Mu ini melayani pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, dimenangkan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kudusnya Tuhan. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Sentosa damai sejahtera di balik tembok dan puri-Mu biarlah mengalir kepada seluruh bangsa-bangsa, sampai kepada bangsa Indonesia, bahkan sampai kepada keluarga kami masing-masing. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kau hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, sampai bertemu minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa.
sebelum dunia